Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum meniup trompet saat tahun baru dan dalilnya. Tahun baru akan segera tiba. Berbagai macam pernak-pernik banyak bertebaran di mana saja. Kemeriahan menyambut tahun baru semakin terasa di berbagai tempat, terutama dengan terdengarnya suara trompet di mana-mana. Namun bagaimana hukumnya merayakan tahun baru dengan ikut meniup trompet dalam pandangan Islam? Apakah diperbolehkan? Nah, sebelum kita bahas hukum meniup trompet saat tahun baru dan dalilnya, yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like dan share ke teman-teman Anda supaya lebih bermanfaat. Dalam Islam, seorang muslim seharusnya tidak merayakan hari-hari khusus dalam kalender Masehi atau tanggalan yang umum digunakan. Seorang muslim hendaknya menggunakan penanggalan Hijriyah dalam setiap aktivitasnya. Namun sayangnya, justru saat ini banyak sekali muslim yang menggunakan penanggalan Masehi dan bahkan ikut merayakan perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru tidak seharusnya dirayakan oleh seorang muslim yang taat, apalagi dengan ikut meniup trompet. Meniup trompet adalah salah satu kebiasaan kaum Yahudi yang seharusnya tidak kita ikuti. Dari Abu Umair bin Anas dari bibinya yang termasuk Syahadiyah Ansar, Nabi memikirkan bagaimana cara mengumpulkan orang untuk salat berjamaah. Ada beberapa orang yang memberikan usulan. Yang pertama mengatakan, kibarkanlah bendera ketika waktu salat tiba. Jika orang-orang melihat ada bendera yang berkibar maka mereka akan saling memberitahukan tibanya waktu salat. Namun Nabi tidak menyetujuinya. Orang kedua mengusulkan agar memakai trompet. Nabi pun tidak setuju. Lantas beliau bersabda, membunyikan trompet adalah perilaku orang-orang Yahudi. Orang ketiga mengusulkan agar memakai lonceng. Nabi berkomentar, itu adalah perilaku Nasrani. Setelah kejadian tersebut, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabihi pun pulang. Hadis riwayat Abu Daud nomor 498. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Begitu pula dalam riwayat lain, beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari nomor 7319. Beliau juga bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dop yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami, para sahabat, berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Dari Amr ibn Shuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian menyerupai Yahudi, juga Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat hingga mereka menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan telah dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi perkaraku. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Albani. Selain berperilaku layaknya kaum Yahudi, merayakan tahun baru juga sama dengan menghamburkan uang. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara Saitan dan Saitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surat Al-Isra 26-27. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah membenci 3 hal pada kalian, kabar burung, membuang-buang harta, dan banyak bertanya. Hadis riwayat Bukhari. Az-Zujai berkata bahwa yang dimaksud boros adalah mengeluarkan nafkah pada selain ketaatan pada Allah. Disebutkan dalam Za'adul Masir karya Ibnu Jauzi. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan, tabdzir, pemborosan adalah menginfakkan sesuatu pada jalan yang keliru. Mujahid mengatakan, seandainya seseorang menginfakkan seluruh hartanya dalam jalan yang benar, itu bukanlah tabdzir, pemborosan. Seandainya seseorang menginfakkan 1 mat saja, ukuran telapak tangan, pada jalan yang keliru, itulah yang dinamakan tabdzir, pemborosan. Qatadah mengatakan, yang namanya tabdzir, pemborosan adalah mengeluarkan nafkah dalam berbuat maksiat pada Allah, pada jalan yang keliru dan pada jalan untuk berbuat kerusakan. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azhim 8/474-475. Itulah penjelasan singkat mengenai hukum meniup terompet saat tahun baru. Perayaan tahun baru hendaknya diisi dengan merenungi atas apa saja yang telah dilakukan selama setahun ini dengan berzikir.